Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam Gamaliel Morning Prayer dan kita akan bersama-sama belajar melanjutkan bacaan firman Tuhan pada hari ini dari 1 Tawarikh pasal 8. Ada 40 ayat, silakan. Benyamin memperanakan Bela, anak sulungnya Asyabel, anak yang kedua Abra, anak yang ketiga Noha, anak yang keempat, dan Rafa, anak yang kelima. Anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud, Abisuan, Naaman, Ahoah, Gera, Sufan, dan Huram. Inilah anak-anak Ehud. Mereka ini adalah kepala-kepala puak penduduk Geba yang diangkut ke dalam pembuangan ke Manahat. Naaman, Ahia, Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan. Dia memperanakan Usa dan Ahihud. Saharai mendapat anak di daerah Moab sesudah diusirnya Husim dan Baara istri-istrinya. Ia mendapat anak dari Hodes, istrinya yakni Yobab, Sibya, Nesa, Malkam. Yehu, Sokya, dan Mirma itulah anak-anaknya, kepala-kepala puak. Itu dari Husim ia telah mendapat anak yakni Abitub dan Elpaal. Anak-anak Elpaal ialah Eber, Misam, dan Semet. Dia ini mendirikan kota Ono dan kota Lot dengan segala anak kotanya. Beria dan Sema adalah kepala-kepala puak penduduk Ayalon. Mereka telah menghalau penduduk Gad, Ahio, Sasak, Yeremot, Sebaja, Arad, Eder. Mikael, Yispa, dan Yoha ialah anak-anak Beria. Sebaja, Mesulam, Hizki, Hefer, Mismerai, Yislia, dan Yobab ialah anak-anak Elpaal. Yakim, Zikri, Zabdi, Elioenai, Ziletai, Eliel. Adaya, Beraya, dan Simrat ialah anak-anak Simei. Yispan, Eber, Eliel, Abdon, Zikri, Hanan, Hananya, Elam, Antotia, Yifdeya, dan Nuel ialah anak-anak Sasa. Samserai, ya, Atalia, Naaresya, Elia, dan Zikri ialah anak-anak Yeroham. Itulah para kepala puak, para kepala menurut keturunan mereka ini diam di Yerusalem. Tetapi di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama istrinya ialah Maakah. Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kis, Baal, Nadab. Gedor, Ahio, Seker, dan Miklot yang memperanakkan Simea. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakkan Kisi. Kisi memperanakkan Saul, Saul memperanakkan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Esibaal. Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakkan Mika. Anak Mika ialah Piton, Melek, Tarea, dan Ahaz. Ahaz memperanakkan Yoada, Yoada memperanakkan Alamet, Asmafet, dan Simri. Simri memperanakkan Musa. Musa memperanakkan Bina, anak orang ini ialah Rafa, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Asel. Asel mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Asrikam, Bohru, Ismail, Searya, Obaja, dan Hanan. Itulah sekaliannya anak-anak Asel. Anak-anak Esek, saudaranya ialah Blam, anak sulungnya, lalu Yeus, anak yang kedua, dan Elifelet, anak yang ketiga. Anak-anak Ulam itu adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah, anak dan cucu mereka banyak, 150 orang. Mereka semuanya itu termasuk Bani Benyamin. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. 1 Tawarikh pasal 8 ini kita melihat ayat-ayat yang sudah kita baca berupa data silsilah keturunan dari Benyamin dan Saul. Nah, di pasal 7 kemarin sebenarnya keturunan Benyamin ini telah dijelaskan silsilahnya, tetapi di pasal 8 dari 1 Tawarikh ini sebagai kitab sejarah kembali menyebutkan nama-nama dari keturunan Benyamin, tetapi lebih detail, bahkan hingga sampai pada
keturunan Saul. Nah, kita bisa melihat ada sebuah gambaran pola silsilah yang mulai mengerucut kepada keturunan Benyamin, kemudian lebih mengerucut lagi kepada keturunan Saul. Nah, setelah Saul ini, di kitab 1 Tawarikh ini tidak lagi memberikan data silsilah ya. Jadi setelah kematian Saul, kitab Tawarikh ini langsung melompat mengisahkan tentang kepemimpinan Daud sebagai keturunan Yehuda. Nah, kita akan berjumpa kembali silsilah nanti di Perjanjian Baru di Injil Matius yang melanjutkan silsilah Daud ini hingga kepada Kristus yaitu Mesias. Nah, dari sini kita melihat bahwa kitab 1 Tawarikh ini hendak memberikan informasi kepada kita tentang rencana Allah sejak penciptaannya Adam. Di pasal 1 kitab Tawarikh memberikan data silsilah mulai dari Adam hingga pada keturunan-keturunannya ya. Kemudian disebutkan bagaimana Allah memilih sebuah keluarga yaitu Abraham. Setelah itu Allah memilih sebuah bangsa yaitu Israel yang terbagi ke dalam 12 suku Israel. Kemudian dari 12 suku Israel itu mengerucut pada dua kerajaan. Kemudian mengerucut lagi kepada kerajaan Yehuda atau kerajaan utara yang terdiri dari 2 suku yaitu suku Benyamin dan suku Yehuda. Nah, di 1 Tawarikh pasal 8 ini kita sampai pada fase ini yaitu bagaimana 1 Tawarikh ini menggambarkan berbagai kasih karunia Allah bagi suku Benyamin. Dalam kerangka apa? Yaitu dalam kerangka rencana keselamatan yang kedepannya suku Benyamin ini juga dipakai Allah untuk menjaga Israel sebagai sebuah bangsa, sebuah nation yang akan sampai pada puncak keselamatan yaitu Yesus Kristus, yaitu Mesias. Nah, apa saja kasih karunia yang diterima oleh suku Benyamin yang dijelaskan oleh pasal 8 ini? Mari kita melihat satu persatu. Yang pertama yaitu kasih karunia berupa posisi strategis. Tadi di ayat 28 dan 29 kita diberikan informasi bahwa suku Benyamin ini bermukim di 2 kota, yaitu di Yerusalem dan Gibeon. Nah, ini merupakan wilayah yang merupakan tanah pembagian ya bagi suku Benyamin. Kita tahu bahwa Yerusalem ini merupakan pusat agama dan politik di Israel, terutama setelah pembangunan Bait Allah oleh Salomo. Kemudian di Gibeon, ya Gibeon ini kita melihat di peta di sini Yerusalem dan Gibeon itu letaknya berdekatan di tanah pembagian bagi suku Benyamin, dan Gibeon ini merupakan kota orang Lewi dan tempat tabernakel selama beberapa waktu sebelum dipindahkan ke Yerusalem oleh Daud ya. Kita bisa membaca nanti di pasal 16 ayat 39 dan di pasal 21 ayat 29. Nah, keberadaan suku Benyamin yang berkaitan dengan pusat-pusat peribadatan ini tentu menjadi nilai lebih gitu ya, memberikan dampak yang positif bagi kerohanian suku Benyamin. Dan kita tahu bahwa keberadaan tabernakel dan bait Allah pada masa PL merupakan lambang kehadiran Allah. Kemudian tadi di ayat 12 kita juga dijelaskan bahwa anak-anak Elpal ya mendirikan kota di Ono dan di Lot dengan segala anak kotanya. Nah, kita melihat mereka ini berperan penting dalam mengembangkan kota-kota di wilayah suku Benyamin. Hal ini menunjukkan bahwa setelah suku Benyamin ini memasuki tanah perjanjian, maka suku Benyamin ini segera menyebar dan mendirikan berbagai pemukiman. Nah, kalau kita melihat lebih jauh lagi di zaman Nehemia pada waktu pembangunan tembok Yerusalem, kota ini masih eksis bahkan setelah masa pembuangan. Selanjutnya di ayat 13 tadi juga dijelaskan bahwa keturunan Benyamin ini yaitu Beria dan Sema menghalau penduduk Gad. Ya, jadi informasi-informasi yang diselipkan di dalam catatan silsilah ini menunjukkan bahwa suku Benyamin ini memiliki upaya-upaya aktif dalam menduduki, melindungi, dan mempertahankan wilayah pembagiannya di tanah perjanjian. Nah, hal ini semua adalah tentu ada di dalam kendali Allah sebagai pemilik rencana keselamatan dalam menjaga bangsa Israel supaya tetap eksis secara rohani, tetapi juga eksis secara politis sebagai sebuah bangsa hingga terwujudnya rencana keselamatan Allah bagi bangsa-bangsa di dunia. Kemudian kasih karunia yang kedua yaitu
suku Benyamin ini memiliki karakter setia ya, kasih karunia berupa kesetiaan. Di ayat 32 tadi kita membaca bahwa keturunan Benyamin ini tinggal dekat dengan saudara-saudaranya di Yerusalem. Pada 1 Raja-Raja 12 ayat 21 dijelaskan bahwa setelah pemerintahan Salomo ini Israel terbagi menjadi 2 kerajaan ya. Jadi mereka terbagi menjadi kerajaan utara atau kerajaan Yehuda dan kerajaan selatan. Nah, kita melihat suku Benyamin ini tetap setia kepada kerajaan Yehuda ya. Mereka bersama-sama dengan suku Yehuda berada di kerajaan utara. Nah, kesetiaan ini tentu penting karena Yehuda adalah garis keturunan di mana Mesias akan datang. Nah, meskipun dalam perjalanannya kita melihat Saul berseteru dengan Daud, tetapi sebagian dari keturunan Benyamin dijelaskan oleh kitab suci, mereka berpihak kepada Daud. Nah, kesetiaan suku Benyamin ini tentu memiliki peran dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan garis keturunan Daud hingga kepada Kristus. Kasih karunia selanjutnya yaitu kasih karunia berupa kepemimpinan. Ya, di ayat 29 tadi, dari 1 Tawarikh pasal 8 ini mulai menyajikan data-data tentang keturunan Saul. Ya, tentu ini adalah hal istimewa ya, karena meskipun sebenarnya Tuhan tidak berkenan akan kepemimpinan monarki di Israel, tetapi Saul sebagai keturunan Benyamin adalah merupakan raja pertama Israel. Kemudian kita melihat bahwa kasih karunia kepemimpinan yang diterima oleh keturunan Benyamin, suku Benyamin ini juga diperlengkapi dengan keberanian dan keahlian militer ya. Di ayat 40 disebutkan bahwa anak-anak Ulam ini adalah orang-orang yang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka memiliki keterampilan sebagai pemanah-pemanah ya. Ini adalah perlengkapan bagi kasih karunia kepemimpinan kepada keturunan Benyamin. Kalau kita melihat juga ke belakang di Kejadian 49 ayat 27, ya pada waktu Yakub memberkati Benyamin, Yakub mengatakan bahwa Benyamin ini adalah seperti serigala yang menerkam. Ya, hal ini menunjukkan atau mengandung arti bahwa ada berkat kepemimpinan bagi keturunan Benyamin yang kita juga melihat pada keturunan-keturunan selanjutnya ya, misalnya Mordekai dan Esther. Mereka adalah keturunan Benyamin yang berperan penting dalam menjaga orang Yahudi, bangsa Yahudi dari ancaman pemusnahan ya oleh bangsa Persia pada waktu itu. Kemudian di Perjanjian Baru, Paulus di surat Filipi juga menyebut dirinya adalah orang Yahudi asli dari keturunan Benyamin, dan kita melihat karakter kepemimpinan dari Paulus ini. Dia menjadi seorang penginjil yang melakukan gerakan misi dan pengembangan pada gereja mula-mula. Nah, kita melihat di sini bahwa kasih karunia kepemimpinan yang diterima oleh keturunan Benyamin ini berperan dalam perwujudan misi rencana keselamatan Allah ya, di mana bangsa Israel ini tetap eksis dan menjadi jalan keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Nah, kasih karunia selanjutnya yaitu kita melihat bahwa di ayat 40 disebutkan bahwa suku Benyamin ini memiliki keturunan yang banyak. Ya. Jadi keturunan yang besar, keluarga yang besar ini juga merupakan kasih karunia. Ya. Jadi banyaknya keturunan ini tentu menjadikan bangsa Yahudi tetap eksis dan memungkinkan rencana keselamatan ini tetap berlanjut sampai dengan puncaknya, yaitu kelahiran Kristus sebagai Mesias. Nah, dari firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini, kita menemukan makna teks atau pesan dari firman Tuhan bagi kita, yaitu bahwa Allah memberikan berbagai kasih karunia kepada suku-suku bangsa dan pribadi-pribadi untuk mewujudkan rencana keselamatannya. Nah, kemudian apa aplikasi atau penerapan bagi kita? Yang pertama, kita bersyukur. Karena apa? Karena keselamatan Allah yang terjadi dalam hidup saudara dan saya adalah kasih karunia Allah. Dan itu bekerja, Allah kerjakan melalui sejarah bangsa-bangsa. Kemudian yang kedua, ya kita berkomitmen menggunakan setiap kasih karunia yang telah saudara dan saya terima untuk dipakai sebagai sarana keselamatan bagi orang-orang yang belum percaya. Nah, setiap kasih karunia yang kita terima, apakah itu berupa kemampuan-kemampuan kognitif, skill dalam berbagai bidang, atau keluarga yang Tuhan anugerahkan, anak cucu, keturunan yang Tuhan berikan kepada kita,
ataupun berkat-berkat materi, berkat kesehatan dan lain-lain, biarlah kita bawa itu kepada Tuhan untuk dipakai dalam proyek keselamatan bagi bangsa-bangsa dan orang-orang di sekitar kita. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kiranya memberkati kita semua. Amin. Ya, terima kasih Eva. Bapak Ibu, mari kita merespon segala berkat kasih karunia Tuhan dengan mengatakan, Bapa, Engkau sungguh baik. You
dipakai oleh Tuhan bagi maksud dan rancangan-Nya yang besar. Kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami bersyukur segala bentuk kasih karunia Tuhan yang kami terima dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, anak keturunan, semuanya. Biarlah semua boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dengan penuh kesetiaan mengiring Engkau dari sekarang sampai selamanya. Mari ya Tuhan, jamah kami semua, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan jadikan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.